Kenalin, aku Rizka, aku dari tim writernya CM Labs. Nah, di sini aku akan bahas tentang A/B testing ya, seperti yang sudah Ira sampaikan tadi. Cuman kita akan bahas lebih jauh dari segi copywriting-nya. Nah, di sini aku ada pertanyaan nih, apakah beneran copywriting itu bisa untuk kita manfaatin ya, untuk optimasi sebuah halaman nih? Kalau biasanya tuh kan kita taunya dari segi teknisnya, dari SEO. Nah, kali ini kita akan bahas dari segi depannya, dari user experience-nya itu dari segi copywriting-nya. Apakah copywriting itu bisa untuk supporting our page for awesome experience and better performance? Jawabannya adalah iya. Jadi di CM Labs sendiri kita tuh pernah melakukan A/B testing dari segi copywriting ya, dan ini tuh adalah beberapa hasilnya yang sudah kami dapatkan secara langsung. Jadi untuk tahu gimana tipsnya atau kayak gimana sih caranya supaya bisa copywriting kita tuh menghasilkan better performance, nanti kita akan bahas ya lebih jauhnya. Nah, jadi A/B testing itu apakah penting untuk SEO performance? Iya, jadi tapi kenapa nih penting? Nah, mungkin teman-teman kan pernah nih ya kalau misalnya kita lagi optimasi sebuah halaman tuh kayak mungkin berpikir kayaknya di halaman ini cocokkan pakai copywriting jenis ini. Nah, kayak gitu kan mungkin pernah ya, cuman itu kan hanya sebatas hipotesis dan kita belum tahu apakah itu benar atau tidak. Nah, salah satu fungsinya A/B testing itu yaitu untuk pertama, itu ngasih kita concrete data. Jadi kita bisa tahu data yang sebenarnya untuk nge-backup hunch kita atau kayak nge-backup hipotesis kita untuk tahu beneran, oh ini aku punya datanya dan ini beneran works kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar hipotesis dan tebak-tebakan, karena kalau kita bicara tentang SEO ya, mungkin di kelas kemarin teman-teman ada yang ingat, itu kita harus pakai data dan kita nggak bisa asal tebak kayak gitu. Nah, yang kedua, manfaatnya A/B testing itu juga untuk bisa ngasih tahu kita di bagian mana visitor atau pengunjung website kita itu spending more time gitu. Jadi kayak di bagian mana sih mereka tuh lebih tertarik dan lebih spending their time gitu. Jadi kita bisa tahu mana yang harus kita optimasi lebih lanjut kayak gitu. Nah, yang ketiga juga itu bisa bantu kita untuk nge-increase CTR atau click-through rate ya. Jadi kita bisa dari yang sebelumnya misalnya CTR-nya rendah, itu kita bisa optimasi lagi dengan copywriting mungkin dari di copy yang di dalam button-nya atau di heading-nya atau sebagainya untuk bisa ningkatin CTR-nya. Yang keempat itu juga bisa bikin kita creating a more user-friendly experience. Jadi kata yang kayak sebelumnya aku udah bilang, kita tuh akan berbicara tentang user experience ya, atau UX. Nah, ini tuh bisa bikin dari A/B testing copywriting ini kita bisa tahu mana sih yang lebih user-friendly gitu, yang lebih cocok sama target audience kita. Yang terakhir, ini yang paling penting nih. Jadi dengan A/B testing copywriting itu juga kita bisa tahu mana yang potensi meningkatkan conversion rates atau conversion rates ya. Nah, selain dari klik, mungkin kan kalau klik itu cuma sebatas mengunjungi halaman. Tapi lebih jauhnya itu kita juga bahkan bisa loh untuk ningkatin kayak kemungkinan mereka tuh melakukan konversi. Misalnya kayak melakukan pembelian, berlangganan, dan sebagainya. Itu bisa dari A/B testing ini. Oke, lanjut. Sekarang aku akan jelasin tipe-tipe apa sih tipe-tipe dari A/B testing yang cocok untuk website ya. Karena kita kan mau bahas tentang gimana caranya A/B testing itu bisa improving website experience. Jadi ada 4 di sini. Sebenarnya ada banyak lagi sih tipe dari A/B testing. Mungkin kalau teman-teman lakukan riset lebih dalam ya. Cuman untuk kesempatan kali ini aku akan explain 4 ini. Jadi yang pertama itu adalah variant A/B test. Jadi di variant A/B test itu kita juga bisa menyebutnya dengan split testing ya. Di variant A/B test ini kita cuman mengetes 2 varian dari yang untuk kita lakukan di sebuah halaman. Jadi halaman ini tuh udah existing web page. Jadi kita nggak perlu nge-create web page dari awal lagi. Jadi kita kayak cuman mengetes beberapa elemen aja di dalam situ. Dan umumnya itu benar-benar cuman kayak sederhana banget 1 atau 2 elemen kayak gitu. Nah, ada juga namanya multivariate A/B test. A/B test ini itu untuk mengetes different combination. Jadi kalau yang tadi itu cuma 1 atau 2, kalau di multivariate ini kita bisa ngetes langsung lumayan banyak nih. Misalnya kayak dari segi button, atau kayak sekedar ini harusnya tulisannya di bold, yang ini enggak. Kayak gitu untuk ngetes-ngetes kayak gitu juga bisa di multivariate. Jadi kalau multivariate itu lebih kayak variannya aja yang banyak gitu daripada yang pertama tadi. Terus selanjutnya juga ada redirect A/B test. Nah, kalau di sini tuh lebih kita main-main di URL ya. Jadi redirect A/B test ini biasanya dipakai kalau misalnya kita mau ngetes
kemana user itu lebih cenderung suka diarahkan. Misalnya dari halaman A, itu apakah better user kita arahkan ke halaman B untuk upselling misalnya ya, atau ke halaman C gitu misalnya. Nah dari sini kita bisa tes mana URL yang lebih cenderung sering diklik oleh user tersebut gitu. Yang selanjutnya ada multi-page, ini yang paling kompleks ya dari tipe-tipe yang lain. Jadi kalau di multi-page ini kita ngetes ada banyak elements dan juga banyak pages, banyak halaman, jadi sekaligus gitu. Nah biasanya itu dilakukan kompleks juga karena dia butuh waktu lebih lama dan butuh lebih banyak elemen aja yang untuk dites, kayak gitu. Nah jadi apa yang cocok untuk kita lakukan A/B test? All of them. Ya, jadi jawabannya tuh A/B testing itu benar-benar versatile dan dia bisa untuk kita lakukan di halaman apapun as long as the conditions are met. Jadi ada beberapa kondisi yang harus kalian penuhi sebelum kalian melakukan A/B test ini. Jadi it not depends on the types of the page ya. Jadi nggak bergantung pada tipe halamannya, tapi lebih ke apakah halaman tersebut sudah mumpuni beberapa syarat ini gitu. Syaratnya apa aja? Nah, yang pertama itu adalah clear objective. Jadi sebelum kalian melakukan A/B test itu, ini yang paling penting adalah untuk define apa yang mau kalian achieve. Misalnya nih, kalian ngelihat sebuah halaman ya, halaman A let's say. Dan kalian lihat itu kayak kliknya rendah nih, dan aku mau optimasiin ini dari segi copywritingnya supaya kliksnya nambah atau kayak redirects-nya meningkat dan user experience-nya juga semakin bagus gitu, atau untuk bahkan untuk boost sales, untuk meningkatkan penjualan kayak gitu ya. Dan itu bisa beragam tergantung dari kebutuhan kalian. Jadi yang pertama dan yang paling penting itu adalah kalian harus ngeset objektifnya dulu supaya dari objektif itu juga kalian bisa tahu apakah nanti hasilnya sukses atau enggak. Nah, yang kedua ada yang namanya hipotesis. Karena di sini tuh we talk about testing ya. Kayak kita tuh menguji kan. Yang kita harus punya namanya hipotesis. Hipotesis itu nggak kayak harus yang ribet banget, cuman kayak bisa sesimpel menurut kalian nih yang akan perform lebih better tuh yang kayak gini gitu. Itu bisa juga dinamakan hipotesis. Kenapa harus ada hipotesis? Karena supaya kita tuh bisa menentukan ya apakah hasilnya nanti tuh sesuai sama yang biasanya hunch kita atau kayak opini kita itu apakah benar gitu. Nah, itu penting banget adanya hipotesis ini. Dari hipotesis ini juga kita bisa tahu apakah nanti hasilnya akan sukses atau enggak. Jadi, how massive is that? Jadi kita berhasil nih memperoleh 221,4% growth ya dari users yang mengunjungi halaman SEO kita. Sangat massive. Dan ada 335% growth untuk users yang mengunjungi halaman SEO writing kita. Jadi kita bagi jadi dua nih dari segi pengambilan datanya untuk mereka yang mengunjungi jasa SEO dan mereka yang mengunjungi jasa penulisan kita. Dan ini semua berasal dari tools page yang awalnya tidak memberikan konversi sama sekali ke halaman transaksional kita, tapi sekarang kita bisa meningkatkan konversi tersebut gitu. Jadi mungkin dari aku bisa katakan bahwa kita harus mulai starting to win big by testing small. Jadi cuman small amounts is enough untuk kita bisa menghasilkan perubahan yang besar. Itu semua bisa dicapai dengan A/B testing. Nah, teman-teman, mungkin dari aku itu aja, dan saran aku mungkin mulai dari sekarang kita bisa nih winning big by testing small. Jadi dari small changes itu kita bisa achieve perubahan yang sangat besar dan yang mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kayak gitu aja mungkin dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak kelas dari aku.